Saya Delapan Penyelam Keuangan. Di video kali ini kita akan membahas cara mengatur atau mensiasati gaji yang kecil agar tetap bisa berinvestasi. Udah siap? Oke, kalau udah siap. Jadi gini, banyak orang tuh ngeluh bahwa gaji saya ini kecil, gaji gue tuh kecil, gimana boro-boro mau bisa investasi kalau gaji kecil, kan gitu kan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak orang. Gimana sih mas caranya kalau bisa supaya bisa berinvestasi meskipun penghasilannya pas-pasan untuk penghasilannya kecil? Oke, nah kita mulai. Pertama yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa tidak ada gaji kecil. Ya, selalulah kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa Anda masih punya penghasilan. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak kerja. Di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak punya penghasilan. Makanya seberapapun besarnya penghasilan Anda, disyukuri supaya apa? Dengan rasa bersyukur tadi, kita kemudian bisa mengatur keuangan dengan baik dan benar. Kita tidak punya terlalu banyak keinginan yang muluk-muluk atau keinginan yang jangka pendek, tapi kita bisa fokus untuk mencapai tujuan dan keinginan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Nah, itu kunci utama nomor satu ya. Nomor dua, kita belajar ke teknik sekarang ya. Tekniknya adalah apa? Cek dan bagi pengeluaran Anda berdasarkan kebutuhan primer, kebutuhan utama, dan kebutuhan sekunder. Ingat waktu zaman kita kecil belajar kan, kebutuhan primer itu apa sih? Sandang, pangan, papan. So ini yang harus selalu dijaga. Jadi sandang itu apa? Pakaian. Nah, permasalahannya sekarang pakaian kan belum tentu kita beli baju, pakai baju ganti setiap bulan. Jadi sebenarnya justru sandang ini nggak terlalu penting-penting amat. Asal kita udah punya cukup baju 1, 2, 3 bisa buat ganti. Bersyukur kita masih punya pakaian melekat di badan, maka itu udah lebih dari cukup. Gak perlu kita belanja gila-gilaan punya pakaian sampai berlemari-lemari. Kecuali dalam beberapa kasus tertentu di mana mengharuskan memang kita ganti pakaian, misalnya teman-teman yang pekerjaannya entertainer, penyanyi dan sebagainya, itu memang karena profesi, tuntutan profesi. Tapi kalau masyarakat umum yang standar-standar aja. Sandang. Pangan, nah ini yang paling penting, makanan. Kenapa? Karena kebutuhan pokok, nggak makan, Anda nggak hidup. Makanya penting untuk mencukupi dan memenuhi makanan sesuai dengan gizi yang dibutuhkan untuk kita dan keluarga. 3, papan. Nah, papan ini adalah rumah tinggal, bisa kita dengan cara mengontrak, bisa juga dengan cicilan. Nah, ini yang harus dipenuhi dulu. Kemudian ada lagi yang mungkin dalam zaman sekarang dipenuhi juga, yaitu apa? Transportasi dan juga telekomunikasi. Ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok di bagian sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karena kenapa? Kita sudah tidak bisa lepas lagi dari yang namanya transportasi dan telekomunikasi serta electricity. Karena kalau nggak ada electricity, telekomunikasi nggak ada artinya dan nggak bisa dipakai, gitu ya. So itu yang kedua. Kemudian tadi lanjutannya adalah apa? Kebutuhan sekundernya baru kita buat daftarnya. Apakah kuota dan pulsa masuk sekunder, kemudian pendidikan masuk ke sekunder, gitu ya. Transportasi tidak bisa juga masuk ke sekunder. Terus apa lagi? Kendaraan, transportasi bagian dari itu ya. Banyak lagi hal-hal yang bisa masuk ke bagian dari kebutuhan sekunder. Itu juga kita buat daftarnya dan kita persiapkan. Ketiga, nah ini tekniknya. Teknik berikutnya adalah lakukan pembagian pengeluaran berdasarkan pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan. Nah ini Anda bisa lakukan ini juga. Jadi kalau teknik pertama, primer sekunder kayaknya nggak bekerja, Anda bisa lakukan teknik yang kedua. Pengeluaran disusun berdasarkan pengeluaran harian, pengeluaran mingguan, atau pengeluaran bulanan. Caranya gini, misalnya pengeluaran harian, saya hanya boleh keluar uang 50.000 sehari. Itu termasuk transportasi, itu termasuk makan siang misalnya, gitu ya. Atau saya hanya boleh keluar uang 100.000 sehari, termasuk transportasi, makan siang, kemudian makan sore, nyemil sore, dan itu sudah semua all in. Nah,
Ya, itu kalau yang harian. Atau kalau yang mingguan, saya hanya boleh mengeluarkan uang misalnya total 500.000 seminggu gitu ya. Nah itu juga bisa diatur supaya uang kita tidak boros. Holy sh, Gavin, you're a fucking... Nah itu teknik yang kedua ya. Nah selain kita kalau teknik kedua nggak berhasil juga, kita coba teknik yang ketiga. Apa itu? Kurangi pengeluaran dengan cara mencari alternatif pengeluaran lainnya. Misalnya Anda yang hobi ngopi-ngopi, daripada ngopinya di coffee shop yang impor, coba cari coffee shop lokal ya. Makan daripada makan di mall, coba makanlah makanan di restoran biasa, atau bahkan makan di tenda-tenda, kafe tenda, itu juga jauh lebih murah. Kalau Anda terpaksa mau ke mall, mau tahu yang murah gimana kalau mau makan di mall? Nih saya kasih tahu kuncinya ya. Kantin karyawan, betul sekali, karena tiap mall itu kan pasti ada karyawannya. Dan mereka punya kantin khusus yang harganya tidak terlalu mahal dibandingin kalau makan di mall, tapi makanannya biasanya enak dan bergizi gitu ya. Jadi saya sering banget gitu kalau lagi iseng nungguin orang, ngopinya mungkin di mall tapi makan siangnya di kantin karyawan. Itu salah satu cara alternatif ya, supaya kita tidak keluar uang cukup besar untuk biaya yang lain. Somebody come get her, she dancing like a stripper. Kemudian berikutnya, setelah pengeluaran dikurangi, maka akan terdapat kelebihan dana setiap bulan. Nah ini yang paling penting. Jadi kurangin semua pengeluaran kita hitung lagi. Kalau ada pengeluaran yang terlalu besar, kurang penting, tidak penting, dikasih tingkaran ya, dicoret, kasih tingkaran. Ini kira-kira masih bisa dikurangi nggak ya pengeluarannya? Misalnya apa? Misalnya jalan-jalan di akhir pekan misalnya. Kayaknya kemahalan nih, gimana cara alternatifnya? Makan siang dulu di rumah baru jalan-jalan. Jadi jalan-jalan cuma kuat transport, paling mungkin beli cemilan. Atau mungkin makan besar terus, jangan pernah makan cemilan. Karena gini, makan cemilan sama makan besar itu harganya kurang lebih hampir sama. Tapi yang terjadi apa? Habis kamu makan cemilan, lapar lagi habis itu. Jadi daripada keluarin uang 25.000 untuk beli cemilan, mendingan keluarin uang 25.000 atau 30.000 untuk makan nasi padang besar. Habis itu keinginan kita untuk jajan, untuk nyemil nggak ada, gitu ya. Jadi hati-hati dengan cemilan-cemilan tadi. Cinnamon on top of beef and chicken. Gitu. Makanya kenapa kita penting untuk bisa ngatur pengeluaran kita. Berikutnya adalah mulailah berinvestasi dengan nominal kecil, seperti misalnya kalau kita mau masuk ke reksadana, itu kan bisa dengan 50.000, bisa dengan 100.000, atau bahkan sekarang kita bisa beli emas dengan menggunakan produk namanya tabungan emas. So dengan nominal kecil kalau dilakukan secara rutin setiap bulan, setiap minggu, maka uang tersebut bisa terkumpulkan, bisa dipakai untuk financial goal kita untuk masa depan, investasi. Nah itu yang paling penting. Nah yang terakhir nomor 7, berinvestasilah dengan cara dipotong di depan. Jadi begitu terima penghasilan, terima gaji, potong dulu untuk investasi. Kenapa? Karena kalau nunggu di belakang, nunggu ada sisa, apa yang terjadi? Nggak bakal ada sisa. So I'm just vibing, right? And this can fucking... Uangnya pasti akan kepake duluan, pasti akan adalah kebutuhan-kebutuhan lain yang menyebabkan kita bilang, ya nggak apa-apa pakai dulu uangnya, ya kan? Toh nanti bisa nabung atau investasi lagi bulan depan. Akhirnya apa yang terjadi? Tiap bulan uangnya habis, tiap bulan kita nggak bisa berinvestasi, akhirnya nggak punya tujuan keuangan buat masa depan. Nah itu ya, penting sekali diingat-ingat tadi. Apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, pencet tanda lonceng supaya dapat notifikasi, dan sebarkan video ini ke orang-orang, ke teman-teman yang lain, supaya semuanya bisa punya masa depan yang cerah. Oke, see you.